Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Ginastia. Di sini saya akan membawa presentasi tentang sistem peringatan dini banjir Jakarta atau disebut juga GFIRS. Nama saya Ahmad Rafi Ginastia, NPM 205 475 1402. Kelas Kehutanan 4. Pendahuluan. 1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sungai, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya air yang tepat. Yang kedua, pengelolaan tersebut diharapkan dapat mengurangi daya rusak air di masyarakat. Salah satunya daya rusak air adalah bencana banjir. Yang ketiga, fenomena bencana banjir seringkali melanda Indonesia berdasarkan laporan disampaikan oleh Rodriguez. Selanjutnya, yang ke-1 adalah negara dalam tiga besar ditempati negara Cina, Amerika, Filipina. Setelah itu ditempati oleh Indonesia. Jenis bencana terbesar yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 tersebut adalah bencana hidrologi yang berhubungan dengan banjir dan bencana geofisikal. Yang ketiga, Jakarta sejak bernama Sunda Kelapa sampai saat ini terus dilanda banjir. Pada sampai musim hujan, kejadian banjir yang telah dilaporkan tercatat mulai dari tahun 1699 dan sampai sekarang ini. Masalah yang akan dibahas. Membangun sistem untuk memperakirakan banjir secara terpadu meminimalkan risiko terjadi di masyarakat. Tinjauan pustaka. Konsep sistem peringatan dini banjir Jakarta. Yang pertama adalah meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh banjir merupakan tujuan dari bangunan sistem peringatan dini banjir. Yang kedua, teknologi tersebut adalah Flood Early Warning System atau FEWS. Dengan memanfaatkan berbagai input data secara real time maupun data perkiraan beberapa hari ke depan. Kemajuan bidang ilmu terkait sehingga memungkinkan dapat memperkirakan besarnya banjir yang mungkin terjadi beberapa hari ke depan serta daerah genangannya. Terdapat beberapa tahapan secara aktivitas tahapan yang pertama degradation. Tahapan ini menggunakan real time forecasting. Tahapan ini melakukan perkiraan hujan terhadap hujan, tinggi muka air atau debit banjir secara waktu daerah tersebut. Warning dan disemesting. Tahapan ini merupakan faktor kunci dalam sistem peringatan dini banjir atau disebut juga flood early warning. Yang terakhir adalah respons, tanggapan isu peringatan banjir. Konsep dasar JFFIRS. Yang pertama, toolbox dan mempunyai kemampuan mengelola dan menggabungkan data hidrologi dan hidrometeorologi. Aplikasi JFFIRS untuk memperkirakan banjir di Jakarta memerlukan data yang sangat format dan diinginkan input berbagai model simulasi atau hidrolik dinamik model serta simulasi lain. Klasifikasi sistem perkiraan banjir. Yang pertama, klasifikasi sistem perkiraan banjir secara sederhana berdasarkan waktu jeda lead time dan kejadian hujan dengan waktu terjadi banjir atau juga TD. Yang kedua, waktu jeda ini karena prosesnya siklus hidrologi yang terjadi di das. Proses ini terkait dengan proses terjadi pelimpasan yang terjadi yang diakibatkan oleh hujan pada lahan dan diteruskan dengan penerusan aliran di sungai. Metodologi. Yang pertama dalam rangka
instalasi instrumen lapangan yang itu di dalam rangka pengembangan Jakarta Early Warning System atau GFORS. Pengembangan Jakarta Flood Early Warning System GFORS. Sistem peringatan dini banjir yang lengkap dan efektif pada dasarnya mencakup 4 hal. Data yang ketiga adalah data masukan atau data feed. Data ini digunakan untuk input GFORS yang dikelompokkan dalam beberapa kategori. Hasil pembahasan. Uji coba dan keluaran output GFORS. GFORS telah dibangun melakukan akuisisi secara berbagai sumber. Program hidrologi dan hidraulik secara berkala untuk melihat perkembangan banjir. Yang kedua adalah secara operasional atau GFORS. Cukup berhasil dalam menjalankan fungsi, namun diperlukan untuk dilakukan perbaikan di masa mendatang terkait dengan model digunakan dan perakiraan yang dihasilkan. Perakiraan hujan. Perakiraan hujan merupakan input sangat diperlukan dalam perakiraan banjir. Perakiraan hujan di Indonesia diperoleh berbagai sumber secara online atau tersimpan oleh server. Perakiraan hujan ini memiliki periode yang berbeda dari satu sumber ke sumber lainnya, termasuk tentang waktu perakiraan ke depannya. Perakiraan muka air dan debit sungai. Perakiraan muka debit air dan debit sungai dihasilkan oleh metodologi modelan hidrologi dan hidraulik yang dilakukan dengan input data perakiraan hujan. Besarnya perakiraan muka air dan debit ditentukan sepanjang sungai, terutama yang telah pos juga air dengan masuknya, agar dilakukan perbandingan terhadap monitoring yang sebenarnya. Hasil perakiraan muka air dan debit air di beberapa jenis, yaitu perakiraan muka air dan debit sungai dari CCAM, existing, ICIN, WVN. Yang kedua adalah informasi cuaca sangat bermanfaat dalam melakukan perakiraan banjir. Informasi ini dapat dilakukan dengan monitoring terhadap cuaca di Jakarta telah dikembangkan oleh BPPT dan BMKG. Informasi cuaca di Jakarta telah diintegrasikan dengan GFORS sehingga dimanfaatkan dalam analisis banjir. Monitor hujan di ground station. Monitor terhadap curah hujan di lapangan dapat dilakukan juga. Dengan dilakukan monitoring tersebut, maka dapat dengan mudah diketahui validasi dari perkiraan hujan yang telah dilakukan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah sistem perakiraan. Yang pertama, sistem perakiraan dan peringatan dini banjir merupakan salah satu pendekatan struktur untuk pengendalian banjir. Pengembangan teknologi saat ini telah banyak membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. GFORS dioperasikan pada 2012 oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air dengan melibatkan beberapa pemangku seperti BBWS, Cisadane, BNPB, Dinas PU DKI Jakarta, dan BPBD, dan serta melakukan perakiraan terhadap banjir yang terjadi di akhir 2012 dan di awal 2013. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.